10 orang karyawan dinyatakan positif COVID-19 melalui hasil PCR swab yang dilakukan salah satu rumah sakit swasta di Kota Palangkaraya. Merasa tidak terima dengan hasil tersebut, ke-10 orang meminta penjelasan kepada rumah sakit. Namun hingga saat ini, rumah sakit belum memberikan keterangan resmi atas kejadian tersebut. Awal kasus ini bermula dari cuitan Winda di media sosial, membagi pengalamannya yang tiba-tiba dinyatakan positif COVID-19 oleh rumah sakit swasta di Kota Palangkaraya. Anehnya, 2 hari kemudian saat melakukan tes di tempat lain, ke-10 orang tadi dinyatakan negatif. Pihaknya kemudian mempertanyakan hasil PCR swab sebelumnya ke rumah sakit yang dinyatakan dirinya dan para koleganya positif. Namun sampai saat ini belum mendapat jawaban. Dalam wawancaranya dengan Abraham Silaban TV, Winda sempat memberikan kronologisnya. Dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, salah satu rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Siloam Palangkaraya, menyatakan Winda dan 9 teman-temannya, 9 teman kantornya, ini positif COVID-19. Ternyata 2 hari berselang, dites ulang di laboratorium BUMN, dalam hal ini Kimia Farma, ternyata hasilnya negatif. Apa yang terjadi, Win? Iya, jadi saat itu kita memang ada rencana untuk kunjungan kerja, Bang, dari tanggal, keberangkatan kita itu adalah dari tanggal 5. Nah, kalau saya sendiri kebetulan berangkat saat itu dari Bali, karena posisi saya selama pandemi ini saya domisili di Bali. Kemudian saya berangkat ke Bali, dari Bali ke Jakarta, saya itu berangkat tanggal 3, dan saya menggunakan tes PCR. Untuk karena kami dalam kunjungan ini kita benar-benar ingin menjaga ya, untuk antisipasi mitigasi kita semua dalam kondisi sehat gitu. Jadi saya mensyaratkan seluruh tim yang akan ikut kunjungan kerja ini harus menggunakan tes PCR. Jadi saya dari Bali ke Jakarta, tanggal 3 saya tes PCR, kemudian di tanggal 4 keesokan harinya saya PCR ulang, karena untuk ke Palangkaraya syarat yang harus kita bawa untuk syarat terbang adalah H-1 PCR. Jadi saya tanggal 4 itu PCR untuk yang kedua kalinya dan hasilnya negatif. Nah, kemudian di tanggal 5 pagi saya berangkat dengan tim ke Palangkaraya, dan sampai Palangkaraya ketika kita menuju lokasi yang ingin kami kunjungi, keesokan harinya di tanggal 6 pagi kami PCR yang untuk ketiga kalinya dan hasil saya dan tim itu adalah negatif. Jadi ada 3 kali tes PCR kita negatif hingga kita sampai di lokasi yang ingin kita tuju untuk pertama kali. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Samhadi melaporkan. Kasus dugaan pengkovitan di rumah sakit kadang sering kita dengar di masyarakat. Kasus Winda seperti melegitimasi bahwa kasus ini bukan lagi kabar buruk. Melalui sambungan telepon kita sudah tersambung dengan Winda, salah satu korban ketidakpastian informasi dan COVID-19 oleh rumah sakit. Halo, selamat sore waktu Indonesia Tengah, Winda. Halo, selamat sore Mbak Riri. Baik, bagaimana kabarnya hari ini, Winda? Puji Tuhan, kabar saya sangat sehat. Sudah vaksin 1, saat ini sedang menunggu untuk vaksin 2. Baik, langsung saja Winda, bisakah diceritakan bagaimana awal kejadian Winda beserta teman-teman yang lain bisa terkonfirmasi positif COVID-19, Winda? Iya, jadi bulan lalu, di bulan Juni, kami ada kunjungan kerja ke Palangkaraya, yaitu di tanggal 5 Juni sampai seharusnya sampai tanggal 11 Juni. Jadi kami berangkat dari Jakarta itu tanggal 5 Juni, saya dan tim saya itu berjumlah 10 orang termasuk saya. Nah, kemudian dalam kunjungan ini karena kita memahami situasi pandemi saat ini, kami juga melakukan proses mitigasi. Saya meminta untuk seluruh tim yang berangkat kita dari lokasi kita masing-masing harus melakukan PCR test. Jadi kita menggunakan tes COVID yang paling akurasinya paling tinggi seperti itu. Jadi kami semua dari lokasi kami masing-masing negatif COVID-19. Kemudian sesampainya di Palangkaraya ada 2 lokasi yang akan kami tuju. Kita sebut saja sebagai perusahaan A dan perusahaan B. Nah, kemudian di tanggal 5 kami sampai di Palangkaraya dan kami menuju ke lokasi A, perusahaan A. Sesampainya di sana kami juga sesampainya di Palangkaraya kami melakukan PCR tes juga dan hasilnya negatif. Jadi kami selesai dari perusahaan A itu kira-kira di tanggal 8, kemudian di tanggal 8 kami kembali ke Kota Palangkaraya. Selanjutnya kami akan melakukan kunjungan ke lokasi B, yaitu perusahaan B,
mereka juga meminta kami untuk membawa hasil PCR H-1, hasil PCR negatif. Itulah kenapa di tanggal 9 Juni kami melakukan PCR di Siloam Palangkaraya, dan kami melakukan PCR di tanggal 9 dan pengambilan spesimen dilakukan di Rumah Sakit Siloam Palangkaraya sekitar pukul 7 atau 8 pagi, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian dalam layanan ini kami mengambil servis untuk PCR same day, PCR yang hasilnya keluar di hari yang sama. Sekitar pukul 5 atau 6 sore kami menerima hasil, dan kami sangat terkejut bahwa kami dinyatakan 10 orang dinyatakan positif COVID-19 dari hasil PCR Siloam Palangkaraya. Ya baik, jadi memang sebelumnya sudah ada beberapa melakukan tes PCR seperti itu. Iya, betul. Kalau saya sendiri, kebetulan selama pandemi ini saya berdomisili di Bali. Jadi dari Bali ke Palangkaraya kurang lebih dari Bali sampai saya sebelum dinyatakan positif COVID-19 oleh Siloam, saya telah melakukan PCR tes itu sebanyak 3 kali dan hasilnya negatif. Baik, lalu setelah dinyatakan positif COVID-19 oleh pihak Rumah Sakit Siloam seperti itu, apa tindakan dari rumah sakit itu sendiri? Dari rumah sakit, kalau tindakan saya merasa tidak ada tindakan apa-apa, karena ketika kami menerima bukti fisik, bukti print yang dikirimkan melalui rekan saya yang mengurus administrasi ke Siloam, kita dinyatakan positif COVID-19, namun di dokumen ini tidak ada angka CT. Angka CT ini kan adalah angka yang menentukan kita negatif atau positif. Nah, di dokumen yang kami terima tidak ada angka CT tersebut. Kemudian saya menanyakan kepada rekan saya untuk menanyakan ke Siloam berapa angka CT kami. Kemudian kami mendapatkan informasi dari Siloam Palangkaraya bahwa angka CT kami hampir sama semua, 10 orang di angka 24 sampai 25. Nah, angka CT inilah yang kita jadikan acuan untuk saya mengambil keputusan apa yang harus saya lakukan dan tim. Kalau upaya dari rumah sakit sendiri ketika kita positif COVID-19 10 orang ini, tidak ada komunikasi dari pihak Siloam untuk mengarahkan kita kemana begitu ya. Jadi sampai sekarang sejak saya dinyatakan positif COVID-19, tidak ada pihak rumah sakit menghubungi saya dan tim. Ya baik, jadi dari Rumah Sakit Siloam tersebut tidak ada tindakan yang lebih lanjut seperti itu ya. Dan menurut informasi yang kami terima pun Winda melakukan tes ulang di lab Kimia Farma. Lalu hasilnya bagaimana? Ya, jadi ketika kita dinyatakan positif COVID-19, sebanyak 10 orangnya positif COVID-19, sejujurnya kami agak curiga, tidak percaya ya dengan validasi hasil PCR yang dikeluarkan oleh Siloam. Ada beberapa pertimbangan mengapa kami tidak bisa percaya 100% dengan hasil PCR ini. Yang pertama adalah karena kami semua dalam kondisi tubuh yang sangat sehat, tidak ada gejala sama sekali tentang COVID-19. Bahkan demam sedikit pun kita tidak ada, bersin tidak ada, batuk tidak ada. Itu pertama pertimbangan kami. Kemudian yang kedua, terdapat 1 orang dari 10 ini, ada 1 orang yang baru bergabung ketika kita mau tes di Siloam. Kami memang memahami bahwa penyebaran COVID-19 ini dapat terjadi kurang dari 1 menit ya, bahkan beberapa detik saja mungkin bisa saat ini. Tapi yang membuat kami bingung adalah angka CT-nya tadi, kita sama rata di angka 24 sampai 25. Jadi ini juga yang membuat kami bingung dan bertanya-tanya, apakah mungkin kita semua dalam kondisi kondisi yang sama begitu ya, dengan CT yang sama. Kalau tadinya agak random seperti itu mungkin kita bisa percaya. Nah, kemudian setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk melakukan, untuk memvalidasi hasil, kami memutuskan untuk tes kembali di Kimia Farma, Lab BUMN. Nah, tahap 1 kami melakukan tes antigen. Tapi tujuannya adalah bukan untuk membandingkan hasil PCR dengan antigen. Karena kami sangat paham bahwa PCR dan antigen adalah 2 hal yang tidak bisa dibandingkan. Tapi kami melakukan tes ini dengan justifikasi bahwa ketika terdapat 1 orang yang positif antigen di antara 10, kami akan menerima hasil dari Siloam Palangkaraya. Jadi pukul 6 sore kami tes di Palangkaraya, antigen tahap 1, kemudian kami menerima hasil setelah setengah jam, kita semuanya dinyatakan negatif COVID-19. Jadi setelah saya menerima 2 informasi yang berbeda ini, kita semakin bertanya-tanya, tentunya saya bertanya-tanya mana yang harus saya percaya, begitu ya.
Tapi kita sangat memahami bahwa antara antigen dan PCR tidak bisa dibandingkan. Kemudian saya mengarahkan tim seluruhnya untuk melakukan isolasi mandiri, dan selanjutnya keesokan harinya kami melakukan tes yang sama, yaitu PCR di lab Kimia Farma untuk membandingkan apple to apple, PCR dengan PCR. Puji Tuhan kita seluruhnya 10 orang dinyatakan negatif COVID-19 oleh lab Kimia Farma dengan angka CT lebih dari 40. Jadi ini juga yang menjadi catatan untuk kami, bahwa angka CT dari Siloam Palangkaraya, contohnya saya, adalah 25,1. Kemudian kurang dari 48 jam tiba-tiba CT saya meningkat drastis lebih dari 40. Ini yang menjadi catatan nih bagi saya nih. Apakah mungkin, bagaimana mungkin ini bisa terjadi, begitu sih Mbak? Ya, tadi Mbak Winda menyebutkan melakukan isolasi mandiri. Melakukan isolasi mandiri tersebut apakah di rumah atau bagaimana? Apakah di rumah sakit atau seperti apa? Iya, kami melakukan isolasi mandiri itu adalah lokasi yang kami tentukan sendiri, di mana kami berposisi, di mana kami saat itu sebelum melakukan sebelum melakukan tes di Siloam. Kalau dari Siloam kita tidak mendapatkan arahan, kita harus kemana, kita harus melakukan karantina di mana, isolasi, atau satgas yang akan membantu kita, tidak ada informasi sama sekali dan tidak ada arahan sama sekali. Ya baik, jadi memang ke-10 orang ini memang sehat dan tidak ada mendapatkan gejala apapun seperti itu ya. Lalu apa tanggapan Winda setelah mengetahui hasilnya berlawanan? Apakah sebelumnya atau sejauh ini sudah mencoba menanyakan kembali kepada pihak rumah sakit? Ya, jadi ketika hasilnya saya dapatkan 2 hasil PCR yang berbeda, saya dan tim sangat memahami bahwa ada informasi yang memang diarahkan kepada kita. Kita juga update terkait dengan COVID ini, bahwa kita tidak bisa membandingkan antara hasil dari satu lab dengan lab yang lainnya. Saya nggak ngerti kenapa ini seperti ini, tapi saya mengikuti arahan tersebut begitu, karena saya orang awam di sini. Nah, kemudian saya dan tim tidak berkomunikasi dengan Siloam Palangkaraya terkait ada perbedaan hasil ini. Sampai minggu lalu di tanggal 11 Juli, saya mendapatkan informasi dan saya mengecek informasi di layanan aplikasi pemerintah, yaitu Peduli Lindungi. Itu adalah aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan dan Kominfo terkait dengan rekap data COVID-19. Dan data saya, dan ada 2 data yang diinput oleh Siloam Palangkaraya, termasuk data saya dinyatakan negatif COVID-19. Dan itu saya punya buktinya di sini, negatif COVID-19, saya punya buktinya. Ini adalah data dari Peduli Lindungi yang dilaporkan oleh Siloam Palangkaraya kepada pemerintah Indonesia bahwa saya di sini hasil PCR-nya adalah non-reaktif atau negatif COVID-19, dan di sini tertulis namanya Rumah Sakit Siloam Palangkaraya. Iya baik. Jadi ada informasi yang berbeda ya yang dilaporkan oleh Siloam Palangkaraya ke saya dan ke pemerintah. Nah, saya mencoba untuk menghubungi pihak perusahaan di tanggal 14 Juli, saya telepon pihak rumah sakit untuk menanyakan bagaimana klarifikasinya. Kemudian nama saya dicatat, nama lengkap saya dicatat, nomor telepon saya dicatat, dan mereka menyampaikan akan memberikan klarifikasi kepada saya. Namun sayangnya, ketika saya menunggu klarifikasi dari pihak Siloam, mereka telah menghapus data saya di aplikasi Peduli Lindungi, data yang mereka kirimkan kepada pemerintah, kepada Kemenkes dan Kominfo. Ini adalah bukti, data saya telah dihapus oleh pihak Siloam. Ini adalah bukti di mana saya ada klarifikasi yang ingin saya dapatkan dari pihak rumah sakit. Tapi sayangnya bukti ini telah dihapus oleh pihak rumah sakit tanpa ada justifikasi atau penjelasan kepada saya secara pribadi. Ini yang sangat saya sesalkan, bagaimana pihak rumah sakit merespon merespon saya tepatnya dalam hal ini. Ya baik, jadi memang Rumah Sakit Siloam tersebut tidak ada tindakan apapun dan dia akan melakukan konfirmasi, namun semua datanya malah dihapus seperti itu, Winda. Iya, betul. Ini memang yang sangat saya sayangkan, dan saya juga bertanya-tanya hingga hari ini kenapa data saya dihapus. Saya masih menunggu pihak rumah sakit, klarifikasi dan penjelasan dari rumah sakit. Namun sampai hari ini, sampai detik ini belum ada pihak rumah sakit yang menghubungi saya.
Lalu tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh Winda dan teman-teman atas kejadian ini apa? Kalau dari saya sendiri, hari ini saya sudah berkomunikasi dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau biasa kita kenal dengan nama YLKI. Saya bersama dengan tim 10 orang ini sudah mengirimkan pengaduan dan permintaan untuk perlindungan konsumen atas layanan jasa medik dari YLKI, dan pihak YLKI sangat merespon dengan sangat baik dan sedang memproses ini secara internal. Untuk saat ini itu dulu yang akan kami lakukan. Kami akan menunggu bagaimana YLKI akan memproses ini, dan kami sangat percaya bahwa Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mampu untuk menyuarakan hak-hak kami sebagai konsumen untuk meminta klarifikasi, penjelasan, hasil yang benar, hasil yang harus kami percaya. Kurang lebih seperti itu. Baik, dan terakhir Winda, apa harapan Winda sendiri atas kejadian ini, Winda? Harapan saya atas apa yang saya alami dan tim ini adalah, yang pertama, saya berharap ini tidak terjadi lagi kepada orang lain. Dan yang kedua, dalam kondisi seperti ini, saya sangat berharap agar pemerintah juga menyediakan platform atau portal pengaduan untuk kasus-kasus yang seperti ini. Karena ketika saya mengalami hal ini, saya bingung, saya harus kemana. Untungnya saya pernah berkomunikasi dengan YLKI dan saya mengecek nih, YLKI juga bisa melakukan layanan pengaduan dan perlindungan konsumen untuk jasa. Tapi YLKI kan mereka fokusnya adalah general seperti itu. Jadi saya berharap pemerintah juga menyediakan portal untuk pengaduan seperti kasus saya seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah yang paling penting, saya sangat berharap pemerintah juga melakukan untuk cross check ke dalam sampai ke daerah-daerah, bagaimana rumah sakit atau lab-lab ini berjalan, apakah sesuai dengan sistem, apakah alat kalibrasi sesuai dengan standarnya, apakah dilakukan uji berkala seperti itu. Karena saya juga nggak bisa menarik kesimpulan apa-apa dengan kasus saya ini karena saya belum mendapatkan klarifikasi ya dari pihak rumah sakit. Jadi status saya saat ini adalah masih bertanya-tanya, masih menunggu itikat baik dari Rumah Sakit Siloam Palangkaraya begitu. Jadi saya harapkan kejadian ini tidak terulang lagi dengan orang lain, dan saya juga sangat berharap dan sangat menunggu pihak Rumah Sakit Siloam Palangkaraya untuk melakukan itikat baik, memberikan klarifikasi dan penjelasan sehubungan dengan kasus saya dan tim saya ini. Ya baik, terima kasih Winda atas waktunya karena sudah terhubung ke studio Jurnal Televisi. Terima kasih, selamat malam Winda. Ya, terima kasih.